Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di kuliah online ya. Kuliah online ini sudah di penghujung semester. Jadi ini pertemuan terakhir. Sudah di pertemuan 15 ya. Jadi nanti eh, untuk berikutnya minggu tenang. Kemudian nanti agenda untuk ujian akhir ya. Ujian akhir yaitu dimulai dari 24 ya, tanggal 24 sampai dengan tanggal 4 ya, 2 minggu ya. Nah, 2 minggu itu untuk mengerjakan ya, mengerjakan soal ujian ya. Oke. Jadi tepatnya nanti tanggal 25 berarti ya. Tanggal 25 nanti ujian akhir semester gitu ya. Oke. Terus ada juga nanti di sini Anda mengerjakan tugas praktikum nanti juga saya berikan. Jadi nanti bisa lihat di Siakat gitu ya, di Siakat, dan tugasnya adalah di Google Classroom gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini materi terakhir ya, nanti juga sebagai nanti proyeknya sama ini dengan materi yang terakhir, yaitu membangun hotspot dengan mikrotik gitu ya. Nah, oke. Baik, nanti mau diperhatikan ya, apa itu nanti dipelajari ya. Oke, jadi untuk membangun hotspot ini nanti Anda bisa menggunakan PC ya, di setting BIOSnya ya, menggunakan PC atau nanti menggunakan VirtualBox ya, seperti yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita install ya, diinstal. Ini juga sudah pernah ya saya bahas ini ya, mengenai instalasi mikrotik. Oke, nanti paketnya dipilih semua aja ya. Ya, kalau yang tutorial ini kan dipilih tidak semuanya, nanti dipilih semua aja. Nah, oke, nanti sampai selesai ya gitu ya. Oke, untuk apa ini di setting nanti ya, untuk ini ya, untuk mikrotiknya yang interface satunya untuk yang internet ya. Oke, saya sesuaikan saja untuk punya saya. Oke, ini di setting untuk namanya ya, nama interface-nya. Ini saya kasih nama dengan internet gitu ya, internet. Oke, yang satu yaitu hotspot gitu ya. Nah, ini juga kasih nama dengan nama hotspot ya. Oke, nah ini udah dikasih nama itu ya. Terus untuk IP-nya ya, nah, ini untuk IP address internetnya ya, IP address internetnya kasih 118.98.176.114 ya, dengan subnet 26 gitu ya. Oke, baik, saya sesuaikan saja nanti biar tidak bingung gitu ya, IP-nya ya. Nah, di sini IP, terus kemudian di address. Oke, ini ya. Oke, ini 118.98 titik 176 kemudian 114 ya. Tentu saja ini simulasi ya.
ini IP-nya tidak benar-benar ada sini. Oke, IP-nya tidak benar-benar ada karena ini bukan pakai apa itu, bukan pakai ini langsung ya, pakai ISP langsung ya. Oke, ini tidak pakai ISP langsung, sekali lagi ya. Oke, tunggu dulu di IP-nya ya, nanti dicek ya. Nah, IP ini kan dasar sekali ya. Oke, saya akses dulu ke mikrotiknya. Oke, tadi pemberian IP-nya masih kurang, jadi ya, error ya. Oke, ini sini ya, IP address. Nah, ini bisa Anda sesuaikan nanti. Oke, ini ada network ya. Nah, tadi networknya itu yang belum saya isi, jadi disesuaikan juga boleh atau disimulasikan gitu ya. Ini oke, terus ini juga sudah saya simulasikan ya. Terus ini gateway-nya juga Anda masukkan, terus DNS-nya ini materi-materi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, terus sekarang setelah semuanya sudah disetting, ada IP ISP, IP lokal, terus gateway-nya, terus DNS-nya gitu ya. Nah, untuk internet kan paling itu ya. Nah, ini Anda bisa masuk melalui Winbox ya. Nah, ini Winbox-nya seperti ini. Ya, ini Winbox. Nah, ini Winbox-nya ya. Ini Winbox, Anda bisa masuk. Yang pertama, Anda masuk di radius ya, konfigurasi server radius. Oke. Oke, ini server radiusnya, masuknya adalah di radius ini. Ya, oke. Ini untuk akses lokal ya. Nanti digunakan untuk akses via web juga bisa ya. Ini masuk radius, terus kemudian Anda tanda plus ya, buat radius baru ya. Kita akan buat server radius, terus isikan ini ya, new radius. Nah, oke, bentar ini. Nah, ini seperti ini ya, karena kita akan buat hotspot ya. Oke, ini pilih hotspot ya, terus kemudian server lokalnya ya, ini ya 127, ini lokal saja ya, 0.0.1. terus passwordnya atau secretnya apa aja gitu ya, apa aja gitu misalkan. Oke, portnya ya, ini authentication 118.12 ya, 18.12 portnya. Terus ini account portnya. Oke, setelah itu oke ya. Nah, kita sudah membuat ya, kita sudah membuat radius ya. Berikutnya, untuk membuat profile hotspot yang menggunakan server radius, sudah dibuat radiusnya, kita buat server radius sebagai backend ya. Oke, ini masuknya di sini, IP di hotspot ya. Oke, kita bisa lihat di sini, masuk IP, kemudian nah ini cari hotspot ya.
Nah, cari hotspot. Oke, masuk di, lalu muncul kotak konfigurasi hotspot ya. Ini karena sudah ada. Nah, ini profilnya ya, sebetulnya bisa dibuat ya, server profile ya. Kalau di sini ini mungkin agak beda sedikit ya. Nah, ini pakai server profile, tapi kalau yang versi saya server profile. Oke, ini muncul tak di log hotspot server profile, klik plus ya. Oke, kita buat server profile. Nah, oke. Oke, ini ya. Plus kemudian pilih yang radius. Nah, ini radius. Oke, use radius. Namanya ya, sekarang nama HS prop 1 ya. Nah, ini oke, HS prop 1. Oke, sudah. Terus kemudian use radius ya. Oke, HTML directory ini juga sudah. Nah, ini ya. Oke, nanti untuk ini, untuk akses ya. Terus di radius, nah ini tipe wirelessnya ya. Tipe wirelessnya biarkan saja, ini standar 802.11 ya. Oke, ini saya oke dulu ya. Oke dulu ya. Oke, nah ini export profile yang sudah kita buat. Kalau defaultnya sini gitu ya. Nah, oke, berikutnya konfigurasi hotspot ya. Nah, masuk ke ini server, terus nanti diklik setup ya. Oke, ini server, ini ya hotspot setup ya. Nah, oke, Anda bisa kasih namanya hotspot gitu ya. Nah, ini ya, kan ada dua interface kan, yang internet ini untuk dari ISP, yang ini untuk apa itu, untuk lokalnya ya. Terus di next ya. Oke, setelah di next, untuk interface hotspotnya isikan ini IP-nya ya. Oke, nah, kalau ini kan punya saya ya 100 ya, saya biarkan saja ya. Oke, ini passwordnya juga centang ya. Oke, habis itu di next ya. Oke, di next. Terus buat address pool ya, kelompok IP address yang bisa terkoneksi nanti bagaimana gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Oke, setelahnya Anda klik next. Ini misalkan nanti kalau di apa itu, di bahan yang saya kasihkan itu poolnya 2 sampai dengan 254, semuanya masuk ya. Tapi ini dalam kasus ini saya kasih 101 sampai 200 ya. Oke. Oke, kemudian di next ya. Oke, di next.
terus setelah muncul konfigurasi SSL ini tidak menggunakan ya, karena tidak menggunakan dipilih non saja. Oke, ini dipilih non ya. Oke. Terus SMTP server ini kalau ada ya dimasukkan, kalau tidak ada dilanjut saja. Oke. Terus DNS-nya ya, DNS-nya sebagai DNS juga ya. Ini sebagai DNS juga. Ini kalaupun ada ya, kalaupun ada dua ya diisikan ya. Ini DNS yang digunakan oleh kliennya ya. Misalkan saya isi dua gitu ya. Oke, DNS name-nya tidak pakai, ini saya next saja. Terus untuk login hotspot secara defaultnya ini admin ya, login hotspot ya. Oke, apa ini passwordnya saya kosongkan, saya klik next ya. Oke, sukses nih ya. Oke, sekarang kita gunakan setting hotspot yang tadi kita buat agar menggunakan profil hotspot yang mengandung radius server. Jadi maksud dari profilnya adalah profil hotspot yang kita buat di atas tadi ya. Oke, tunggu dulu, ini ada error. Oke, saya ulang masuk ya, saya ulang masuk ke ini kita menggunakan Winbox ya. Oke, langsung saja ke sini saja. Oke, jadi untuk masuk ke hotspotnya itu ada double klik pada hotspot, setelah itu muncul properties ya. Oke, gambarnya seperti ini ya. Oke, sebentar saya cari yang oke. Nah, ini sudah terus. Nah, oke, tunggu sebentar. Nah, oke, jadi nanti ketika sudah server radius tadi selesai, ini komplit oke ya. Nah, terus berikutnya kita buat ya, double klik pada ini ya, pada apa ini yang sudah dibuat tadi hotspot 1 ya. Terus nanti muncul ini. Nah, muncul ini profilnya gunakan yang profil dari hotspot 1 tadi ya, hotspot 1 ya. Oke,
Terus selanjutnya kita tentukan IP yang akan dijadikan operator itu kan tidak harus memasukkan ini ya. Kalau Anda di cafe di mana ini di kampus itu kan pakai login ya. Nah ini operatornya kalau dimasukkan tidak ingin pakai login itu langsung dibinding aja IP-nya ya, IP binding ya. Jadi tidak perlu menggunakan menggunakan login ya, langsung connect IP, connect internet ya. Nah ini masuknya di IP binding ya. Ini IP binding, masukkan tombol tambahkan ya IP bindingnya ya. Ya itu ujungnya itu ya. Nah ini diisikan IP-nya, ini langsung di bypass. Jadi ini IP bindingnya itu langsung membypass tanpa harus masuk hotspot ya. Nah oke. Terus kemudian ini sudah ya, ini di bypass intinya ya. Terus kemudian konfigurasi user manager ya. Nah oke. Nah ini user manajernya adalah ini pakai ini juga bisa ya langsung ya. Jadi tool user manager ini nanti pas admin ya, pemilik ya. Pemiliknya. Oke, ini menggunakan contoh yang tadi sudah kita buat ya, IP lokal ya. Terus maksud perintah di atas adalah untuk menghubungkan user manager ke user radius ya, yang sudah dibuat tadi. Nah oke, ini bisa diakses via browser ya nanti ya. Nah ini user manajernya. Oke, nanti gunakan browser. Nah nanti seperti ini ya, ini Mikrotik yang via web ya, tampilan user manajernya. Oke. Oke, saya akses lagi. Ini karena saya pakai IP-nya lokal sama ini, makanya tidak dapat diakses ya. Tadi sudah dicegah dengan menggunakan user profile ya. Jadi tidak apa-apa ya. Nanti langsung ke sini aja. Nanti jadi diakses saja nanti lewat lewat untuk membuat user ya. Oke, lewat web browser ya. Nah, ini untuk menambahkan user ya, klik add ya. Nah nanti ini user yang digunakan login ya. Jadi misalkan nanti ada di restoran itu usernya ini ya gitu ya, di sini untuk mengaturnya gitu ya. Usernya yang user karyawan ya, user tamu hotel gitu ya. Nah dibuatnya di sini. Oke, terus ini mengaturnya, terus Anda klik add itu untuk limitnya, user limitnya ya. Nah, user limitnya bisa di sini, set limit gitu ya. Oke, pengatur benefit klien, mengatur benefit klien berlaku untuk semua user yang pada userman ya, kumpulan gitu ya. Unlimitednya diganti. Oke, berikutnya untuk mengatur benefit semua buka winbox ya, pakai ini profile ya. Nah, pakai langsung profile. Nah ini juga ada ya di user ini ya. Oke, ini rate limitnya ya. Terus untuk traffic monitoring Anda bisa gunakan graphing ya. Nah, ini kayak trafiknya itu berapa minggu gitu ya. Nah, ini masuk di sini. Itu graphing. Graph ini berarti kan kayak apa ya, kayak grafik ya, grafik penggunaan gitu ya. Oke.
Nah, ini Grab ya. Nanti diakses itu apa namanya, akan muncul penggunaan per hari berapa gitu ya. Oke, nanti bisa, setelah itu bisa Anda nanti jadi nanti user itu ketika connect hotspot itu akan apa itu, login gitu ya, akan menampakkan loginnya ya, terus loginnya dimasukkan yang sudah dibuat tadi gitu. Oke, itu saja ya. Jadi nanti bisa Anda ini sebagai video ya terakhir pada mata kuliah ini. Projectnya adalah membuat spot ya. Oke, cukup sekian. Anda bisa langsung praktek gitu ya, menggunakan laptopnya masing-masing gitu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.